Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Mastuki MAG, yang kami hormati para koordinator dan subkoordinator pada Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, yang kami hormati para mentor, para panitia penyelenggara, serta Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan upacara pembukaan pelatihan calon pengawas madrasah angkatan 6, angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9 dan angkatan 10. Program MEQR pada hari ini Senin 17 Oktober 2022 secara online. Mari kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, banyak. Oh ya. Panitia penyelenggara, kepada Bapak Haji Eva Ainul Fala MA kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram, Kepala Badan Litbang dan Diklat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Bapak Dr. H. Mastuki MAG, yang kami hormati para koordinator, subkoordinator, para mentor, dan seluruh panitia serta para calon peserta pelatihan calon pengawas angkatan 6, 7, 8, 9, dan 10 yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya kita semua bisa bertemu secara virtual dalam acara pembukaan pelatihan calon pengawas angkatan 6, 7, 8, 9, dan 10. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan 5 angkatan tersebut
kepada Bapak Kapusdiklat sebagai berikut. Pertama, pelatihan ini adalah pelatihan calon pengawas madrasah atau calon pengawas pendidikan madrasah yang diikuti oleh 200 orang yang pada masing-masing kelas berjumlah 40 orang, berasal dari Angkatan 6 Provinsi Jambi, Angkatan 7 juga Provinsi Jambi, Angkatan 8 dan 9 Provinsi Sumatera Selatan, ada tambahan dari Bengkulu, dan kemudian Angkatan 10 dari Provinsi Banten. Para peserta telah lulus dalam seleksi, baik seleksi yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendis maupun seleksi yang dilaksanakan oleh Kanwil masing-masing. Para peserta telah memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan dalam pengangkatan jabatan fungsional pengawas yang notabene saat ini adalah sebagai guru. Perlu juga kami sampaikan kepada Pak Kapus bahwa pelatihan ini akan dilaksanakan dengan 4 tahapan. Pertama, job training 1, yaitu praktik yang akan dilaksanakan oleh peserta secara mandiri dan akan direview atau dibimbing oleh mentor yang notabene adalah pengawas dari masing-masing provinsi tersebut. Selanjutnya tahap 2 adalah in-service training atau tatap muka offline, yaitu penyampaian materi-materi tentang kepengawasan seperti tentang supervisi akademik, supervisi manajerial, 8 standar nasional pendidikan, bimbingan dan pelatihan, kemudian penilaian kinerja guru. Adapun tahap ketiga adalah on the job training 2, yaitu praktik-praktik juga yang akan dibimbing oleh para mentor. Dan tahap terakhir, tahap keempat adalah in-service training, yaitu peserta akan mendapatkan bimbingan penyusunan laporan serta presentasi hasil praktik on the job training. Itulah tahapan-tahapan tersebut yang akan dilalui selama 1 bulan dan meliputi 171 jam pelatihan. Pelatihan ini dikerjasamakan antara Direktorat GTK dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Kerjasama ini merupakan bagian dari program Madrasah Education Quality Reform. Terakhir, perlu kami sampaikan kepada Bapak Kapus bahwa pelatihan calon pengawas ini keseluruhannya berjumlah 25 angkatan untuk target 1.000 orang peserta dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengadaan jabatan pengawas pendidikan madrasah yang saat ini sangat dibutuhkan ataupun kurang di banyak daerah. Demikian, selanjutnya mohon arahan Pak Kapus untuk menyampaikan stressing serta arahan-arahan guidance kepada para peserta, sekaligus juga membuka acara pelatihan ini secara resmi. Demikian laporan yang kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak atas kerjasamanya dan juga peran sertanya, dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilaafannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi pelatihan calon pengawas madrasah Angkatan 6, Angkatan 7, Angkatan 8, Angkatan 9, dan Angkatan 10 program MEQR. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mastuki MAG, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, rabbi iftah lana abwaaba rahmatik. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para peserta pelatihan calon pengawas madrasah dalam kerangka MEQR, Madrasah Educational Quality Reform, yang berasal dari 4 wilayah, Jambi, Sumatera Selatan, Banten plus Bengkulu, yang saya terima kasih pada penyelenggara dalam hal ini kawan-kawan dari Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Pak Eva dan tim,
dan juga host Bu Osri, kawan-kawan semuanya. Mari kita sama-sama buka dulu agar pelaksanaan pelatihan ini bisa berjalan dengan optimal, bisa berjalan dengan sukses dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pelatihan calon pengawas dalam rangka MIGR angkatan 7-10 saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, saya setelah buka biar dapat memberikan pengarahan yang lebih leluasa gitu ya, tidak secara formal, meskipun suasana kita di masing-masing wilayah. Saya kebetulan sedang berada di Banyuwangi, baru tiba saja, baru landing saja setengah jam yang lalu, alhamdulillah. Dan kawan-kawan di Sumatera mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan para peserta calon pengawas ini bagian dari rencana penempatan jabatan untuk kebutuhan pengawas yang jumlahnya cukup banyak dan perlu dipenuhi untuk keseimbangan antara pengawas madrasah dengan jumlah madrasah itu sendiri. Saya mendapatkan laporan bahwa kebutuhan calon pengawas itu berjumlah kurang lebih 10.000, namun saat ini baru kurang lebih 4.000-an yang terisi. Maka program dan melalui kerjasama antara Pusdiklat Tenaga Teknis, Balitbang Diklat Kementerian Agama, dan bersama-sama juga dengan proyek MIGR yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, ini merupakan langkah yang lebih tepat dan antisipatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengawas madrasah. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin menekankan kita semua untuk merefleksikan kondisi-kondisi madrasah kita yang saat ini mengalami lompatan yang luar biasa. Madrasah-madrasah kita yang sekarang ini sudah tidak bisa dipandang sebelah mata, yang berbeda misalnya dengan sekolah. Meski dalam konteks pendidikan nasional antara madrasah dan sekolah itu tidak ada perbedaan sama sekali, karena sama-sama sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan tugas yang sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka antara madrasah dan sekolah itu sejatinya berada pada frame yang sama, kerangka untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Oke, kalau kita sebelumnya mengenal manusia seutuhnya, maka lembaga pendidikan termasuk di dalamnya adalah madrasah adalah bagian penting, merupakan garda terdepan untuk menjadikan anak-anak bangsa ini memiliki kualitas yang memadai sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau lembaga-lembaga pendidikan di madrasah sudah sedemikian dinamis, sudah sedemikian berkembang, maka sumber-sumber daya yang bisa mendukung terhadap optimalisasi pendidikan di madrasah itu juga harus sama, harus seiring, harus terpenuhi juga, dan bisa mensupport terhadap kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang ada di madrasah. Kalau di madrasah ada pendidikan vokasi, maka ini adalah jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan praktis di mana antara pendidikan dengan lapangan kerja yang dibutuhkan itu juga harus matching. Kalau di madrasah ada pendidikan akademik yang itu bisa disiapkan sesuai dengan pembidangan
plus agama di dalamnya, maka ini juga bagian dari kontribusi madrasah untuk bisa menjawab terhadap kebutuhan-kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan di bangsa ini. Kalaupun ada nilai lebih yang bisa dilihat, dicermati di dalam konteks pendidikan madrasah adalah karena madrasah memiliki nilai plus dibandingkan, mohon maaf untuk tidak pembandingan ini dalam kerangka yang vis-a-vis bertabrakan gitu dengan sekolah misalnya, karena madrasah selain mengajarkan ilmu-ilmu yang juga diajarkan di sekolah, maka madrasah juga menanamkan karakter yang di dalam konteks kita disebut dengan akhlak, yang di dalam konteks kita disebut nilai-nilai Islam yang diijawantahkan sedemikian rupa melalui institusionalisasi pada madrasah. Maka kelebihan dari madrasah adalah selain melahirkan sumber daya yang dibutuhkan oleh pembangunan bangsa ini, di mana kita sedang mengarah kepada proses industrialisasi besar-besaran di Indonesia. Kita sangat-sangat diperhitungkan sebagai bangsa oleh bangsa-bangsa lain, dan itu salah satunya adalah akibat dari proses pendidikan yang diselenggarakan di bangsa ini. Hampir semua ahli pendidikan, ahli pedagogi menyatakan bahwa posisi lembaga pendidikan itu sangat-sangat penting di dalam satu bangsa, dan para founding fathers kita, para pendiri republik ini sangat-sangat menyadari betapa konteks pendidikan ini sangat-sangat kontributif terhadap perkembangan bangsa. Nah, karenanya dalam konteks madrasah yang berkembang tadi itu, madrasah yang terus berubah tadi, yang dengan tagline-nya kita memiliki madrasah yang hebat bermartabat, madrasah yang digadang-gadang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang sangat kontributif terhadap pembangunan ini, maka selayaknya sumber daya yang ada, baik itu guru, baik itu tenaga pendidikan, dalam hal ini kepala madrasah, wakil kepala, termasuk dalam kontribusi dari komite dan seterusnya, harus bergandengan tangan. Tak lepas dari itu, maka juga posisi pengawas madrasah yang juga harus memiliki frame yang sama, harus memiliki vision yang sama, harus memiliki misi yang sama terhadap pengembangan madrasah. Nah, dalam kerangka inilah maka bagaimana pelatihan calon pengawas ini selain dilatih untuk bagaimana bisa melakukan supervisi yang terkait dengan tugas-tugas yang secara langsung, apakah itu supervisi akademik atau supervisi manajerial, ataukah bahkan terkait dengan penguatan kompetensi, 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas madrasah, itu harus dioptimalkan. Kita tahu bahwa dalam kerangka kelembagaan madrasah atau kelembagaan sekolah secara umum, maka pengawas itu memiliki 6 kompetensi, yang itu 1 di atas kepala madrasah, 2 lebih dari guru. Kalau kawan-kawan di sini yang telah lulus dan mengikuti rencana penempatan untuk calon pengawas ini, berasal dari guru, berasal juga mungkin sudah pernah memimpin di madrasah, itu selayaknya dan memang kapasitas yang harus dimiliki secara kepribadian, kapasitas individual, kapasitas dan juga kompetensi yang dimiliki, maka memang harus lebih daripada kepala madrasah dan guru. Kenapa? Karena tugas-tugas kaitan dengan pengawasan itu harus harus bisa mengarahkan, harus menjadi pembimbing, harus menjadi supervisor, harus menjadikan lembaga-lembaga pendidikan yang dilakukan pengawasan itu bisa tumbuh berkembang secara tepat. Secara tepat yang saya maksud adalah dalam kerangka perkembangan yang sangat dinamis dengan situasi yang berubah.
situasi global hari ini berubah, nasional juga berubah, kebutuhan terhadap pendidikan itu juga berubah, tuntutan masyarakat terhadap pendidikan itu juga berubah. Dan ini bisa jadi pasca pandemi misalnya, pasca COVID, kita dihadapkan pada perubahan pendidikan yang luar biasa. Pasca COVID kita akan mengalami situasi setidaknya kebutuhan pendidikan yang lebih adaptif ya terhadap perubahan. Karena baru saja 2 tahun kita mengalami perubahan yang luar biasa, di mana proses pembelajaran yang awalnya kita lakukan tatap muka, yang awalnya kita dari kelas ke kelas dan seterusnya, berubah drastis menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang sebelumnya kita tidak memiliki pengalaman sama sekali. Tapi dalam 2 tahun saja perubahan yang cepat itu bisa dilakukan karena adaptasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan itu bisa ternyata. Nah, kalau dalam waktu atau masa pandemi saja kita bisa menyesuaikan, adaptif terhadap perubahan-perubahan yang bahkan sama sekali berubah. Bagaimana kita mengajarkan melalui online based learning, bagaimana kita berhadapan, berkomunikasi antara guru dan murid yang berubah dari jarak dekat kemudian jarak maya yang tidak ada batasnya. Hubungan kolegialitas itu menjadi sangat-sangat cair. Prinsip-prinsip pembelajaran sama sekali kemudian berubah. Tugas-tugas leader kepemimpinan menjadi sangat-sangat dipertanyakan. Ini ada perubahan-perubahan yang juga dialami selama masa 2 tahun, dan itu kita alami kemudian kita lakukan bersama-sama, dan kemudian kita bisa melakukan adjustment terhadap perubahan-perubahan itu dengan secara kreatif. Maka saya yakin bahwa dalam konteks madrasah yang hari ini kita tahu sangat banyak perkembangannya, sangat banyak perubahan-perubahan yang signifikan, baik itu pada level kelembagaan itu sendiri, sarana prasarananya sudah sangat-sangat bagus, meski kita tidak pungkiri bahwa ada banyak madrasah yang saya sampaikan tadi, ada yang insan cendekia, ada madrasah vokasi, ada madrasah keagamaan, ada madrasah yang memiliki kreativitas, inovasi-inovasi yang berbeda-beda. Itu banyak sekali, dan itu semua menandakan bahwa kita memang memiliki diferensiasi perbedaan-perbedaan dalam konteks implementasi pendidikan di madrasah. Karenanya sebagai sebagai calon-calon pengawas, maka hemat saya ada fungsi-fungsi yang selain 6 kompetensi tadi itu diasah sedemikian rupa, tapi dalam mengasah itu ada nilai-nilai yang sekarang berubah, yang harus ditambahkan, diperdalam, dikuasai sendiri oleh peserta, bukan oleh mentor, bukan oleh widaiswara, bukan oleh pembimbing, tetapi kesadaran pribadi, kesadaran sendiri untuk menangkap perubahan-perubahan yang sangat drastis dan sangat dinamis ini di madrasah, di sekolah, dan dalam konteks pendidikan nasional. Maka selain pembimbing, selain sebagai motivator, selain supervisor, maka ada kebutuhan bagi calon-calon pengawas untuk menjadi aktor-aktor perubahan itu sendiri. Ini saya ingin tekankan, ini aktor perubahan itu sendiri, karena bagaimanapun posisi pengawas dalam konteks di madrasah maupun sekolah itu posisinya ada di antara di dalam atau di luar lembaga itu sendiri.
di dalam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari madrasah. Pengawas itu bukan orang luar yang kemudian datang ke madrasah melakukan supervisi terhadap guru, terhadap sekolah, terhadap kepala madrasah, wakil kepala madrasah, atau dalam administrasi dan seterusnya. Bukan hanya itu, tapi adalah bagian yang ada di dalam. Bagaimana calon-calon pengawas ini menjadi aktor perubahan itu sendiri yang bisa kemudian menginspirasi. Nah, yang kedua inilah kemudian inspirator terhadap perubahan itu penting, kawan-kawan semuanya. Inspirator terhadap terhadap lembaga dan siapapun yang ada di madrasah itu untuk bisa berubah, untuk bisa bangkit, untuk bisa melakukan inovasi, untuk bisa melakukan kreativitas yang tinggi. Disinilah fungsi-fungsi calon-calon pengawas ini menjadi sangat-sangat penting. Karenanya sekali lagi yang tadi kita sampaikan bahwa 6 kompetensi yang kita inginkan itu bisa diasah, bisa dikembangkan secara mandiri, ya, tidak tergantung dari orang luar. Karena pelatihan ini meskipun menggunakan OJT, ya, atau menggunakan IST, in service training atau on the job training, itu sejatinya adalah fasilitasi saja, ya, bukan segalanya. Pelatihan ini bukan segalanya, tetapi wadah untuk menjadikan kita masing-masing sebagai pribadi, calon-calon pengawas ini yang akan nanti penempatannya di madrasah itu memiliki motivasi internal, ya, internal motivation yang kuat, yang harus muncul dari diri sendiri. Kalau tidak, maka pelatihan ini akan menjadi formalitas saja, akan terjebak kepada rutinitas saja. Karenanya saya berharap bahwa pelatihan ini nanti secara bersama-sama, baik offline maupun online, silahkan manfaatkan sedemikian rupa untuk mengasah kemampuan diri kita masing-masing dan mendevelop diri sendiri. Karena tidak ada prinsipnya perubahan itu lebih kuat jika tidak dilakukan dari internal diri kita sendiri. Kalaupun terpengaruh kepada perubahan di luar, itu karena sebagai sebagai bentuk dari pengaruh saja. Tapi sejatinya yang paling kuat, yang paling relevan untuk kita berubah, menjadi aktor-aktor berubah, menjadi inspirator-inspirator perubahan, itu kalau kita melakukannya dari dalam diri kita sendiri, internal di internal kita sendiri sini, motif yang kuat itu. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam kerangka MEGR ini sangat-sangat relevan. Saya ingin menambahkan poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah Madrasah Education Quality Reform. Nama project ini nggak main-main, gitu. Reformasi terhadap mutu pendidikan madrasah. Clear di sini. Ya, jadi reform, kata yang menunjukkan ada geliat, ya, ada upaya yang sungguh-sungguh. Kalau mungkin bahasa kita itu perlu ada ijtihad dan jihad, ya. Itu yang sama maknanya, sungguh-sungguh kita ingin berubah, ya. Berubah apa? Mereform diri sendiri, menjadikan madrasah, pendidikan madrasah lebih berkualitas. Nah, ulangnya di sini ada titik tekannya adalah pada quality. Yang kedua adalah reform. Nah, dalam kerangka MEGR ini juga, maka kita dan kami di Pusdiklat berharap sekali lagi bahwa kawan-kawan calon pengawas yang nanti akan ditempatkan sebagai pengawas-pengawas madrasah memiliki spirit dari project ini. Mohon maaf, saya dulu di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam lama, di pesantren, di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, kurang lebih ada 12 tahun di Jenpendis, yang kemudian melanglang buana dulu, kemudian ke Humas, Biro Humas, kemudian Agama, kemudian di BPJPH, Badan Baru Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang sekarang amanahkan untuk
sebagai kepala pusat teknis pendidikan dan keagamaan ini menyadari betul bahwa perubahan-perubahan yang kita lakukan dan sekali lagi kata-kata yang menginspirasi dari proyek itu, dan kita berkali-kali memiliki proyek yang sama, itu tergantung kita. Sekali lagi, bagaimana kita merancang, mendesain pelatihan ini ada sebagai bagian dari upaya tadi itu untuk secara bersama-sama melakukan reform terhadap lembaga pendidikan madrasah kita ini. Dan akhirnya karena terkait dengan reform itulah, maka penting untuk kita kenali pertama tugas kita berhadapan dengan perubahan tadi adalah digital literasi. Literasi digital mau tidak mau ini sudah menjadi bagian dari proses pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan kita, tak terkecuali madrasah. Ya, kita tahu bahwa proses digitalisasi, proses literasi arah digital itu butuh waktu. Ya, usia-usia kita ini mungkin calon-calon pengawas ini pastilah karena sudah mengalami proses sebagai guru atau pemimpin di madrasah, itu usia antara 40 ke atas. Ya, waktu-waktu yang kita harus adaptasi terhadap perubahan terhadap terutama katanya dengan literasi digital ini perlu effort yang tinggi. Tapi kita sadar bahwa literasi digital itu harus dimulai sekali lagi dari diri kita. Untuk sekedar Zoom ini, ini juga perlu digital literasi. Contoh, suasana pada saat penyampaian materi seperti ini masih ada hiruk pikuk di mana untuk mute dan unmute saja itu masih perlu disampaikan. Itu bagian juga dari digital literasi. Nah, kalau kita tidak memulai dari ini, sementara kita ada kawan berbicara karena sangat berisik di dalam pelaksanaan Zoom ini. Kalau kita tidak unmute sendiri dan mute sendiri pada saat-saatnya, ya kita harus care, harus memiliki awareness, kesadaran untuk literasi digital ini kita perbaiki. Tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Ya, sekali lagi tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Karena usia-usia kita untuk menjadi ini nggak bisa mundur kita, karena harus ke depan. Nah, pengawas sekali lagi pengawas madrasah itu harus memiliki kalau saya sebut sebagai orang di atas rata-rata. Ya, harus di atas rata-rata dari pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di madrasah. Bagaimana kita melakukan supervisi yang tepat kalau kita tidak memiliki kelebihan-kelebihan di atas rata-rata itu. Nah, untuk menjadi di atas rata-rata, lagi-lagi bahwa pelatihan yang dilakukan ini skemanya cukup bagus. Saya sudah dalam seminggu ini saya sudah melakukan evaluasi dengan kawan-kawan, perlunya desain pelatihan yang berubah-ubah, yang berbeda-beda, dan ini melalui on the job training maupun in service training saya itu adalah media saja. Kami sebagai mediator dari Pusdiklat dan juga dari Project MEGR adalah mediator. Yang melakukan itu adalah kita sendiri masing-masing. Calon-calon pengawas inilah yang akan melakukan perubahan itu. Bukan siapa-siapa. Kita bersama-sama dengan tugas fungsinya masing-masing. Nah, karenanya melalui pertama sense of crisis, ini krisis pendidikan juga terjadi, tapi krisis yang saya maksud bukan krisis yang akan mendowngrade, tapi bisa meningkatkan fungsi-fungsi pendidikan terutama di madrasah. Yang kedua tadi ada digital literasi. Ini harus kita asah terus, kita
optimalkan dengan sebaik-baiknya. Dalam fungsi-fungsi supervisi atau kepengawasan nanti juga dikembangkan model ini. Dan mungkin kalau satu pengawas misalnya melakukan supervisi terhadap 10 atau 20 madrasah yang bisa dilakukan secara langsung, maka literasi menggunakan teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sosial bisa diarahkan dengan sebaik-baiknya, dan juga komunikasi menggunakan teknologi itu juga bisa dioptimalkan. Nah, yang ketiga, bahwa kita adalah bagian dari aktor perubahan itu sendiri, karena kita siapapun yang tidak berubah itu akan menyalahi sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya, maka sunnatullah ini ada berubah itu sendiri. Siapa yang tidak berubah akan digilas dengan perubahan. Maka siapa yang tidak siap dengan perubahan, maka akan digilas dengan perubahan itu sendiri. Dan sekali lagi, bahwa orang-orang yang beriman akan mengenali sunnatullah ini dan bisa melaksanakan secara baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memberikan motivasi kita semuanya, dan pelatihan ini bisa maksimal dilaksanakan selama sebulan. Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan akan berproses untuk menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain, tapi menjadi diri sendiri dan menjadi bagian dari gerakan perubahan reform terhadap mutu pendidikan di madrasah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.